cara membuat header dan footer pada Microsoft Word berbeda untuk tiap halamannya. Sebagai contoh, di sini kita sudah ada dokumen Microsoft Word yang terdiri dari 4 lembar halaman ya teman-teman ya. Coba kita ke tab menu View, kita pilih yang multiple pages saja. Nah, file ini terdiri dari 4 lembar halaman. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat tulisan di header maupun footernya ini untuk berbeda pada tiap halaman? Untuk mengaktifkan mode header dan footer, bisa kita arahkan pointer kita ke sisi paling atas halaman. Misalnya kita ke halaman pertama, kita arahkan ke paling atas, kemudian kita klik 2 kali. Maka nanti dia akan masuk ke mode header dan footer ya, yang ditandai dengan munculnya tab menu header dan footer di atas ini. Atau selain dengan mengklik 2 kali di posisi atas, kita close dulu, bisa juga kita ke tab menu insert, kemudian di sini ada header dan footer, kita klik saja pada tanda panah header, kemudian kita pilih yang edit header. Nah, nanti dia akan masuk ke mode header dan footer. Di sini teman-teman bisa lihat ya, pada tiap halaman ada tulisan header dan footer. Seandainya di headernya ini kita ketikkan teks, contohnya saya ketikkan teks header 1. Nah, misalnya ukuran tulisannya aku besarkan, aku blok, aku jadiin 18 ya biar kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, ketika kita mengetikkan header 1 pada halaman pertama, nanti otomatis di halaman lainnya dia akan meniru atau mengcopy ya. Coba saya ganti dengan tulisan header 2, apakah dia akan meniru? Nah, dia akan meniru juga ya di halaman lainnya teman-teman ya. Coba seandainya aku hapus, aku delete, nah di halaman lainnya juga akan meniru. Ini kenapa? Karena setiap halaman pada file ini masih terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus lepasin dulu hubungannya. Lalu bagaimana cara untuk melepasi hubungannya? Kita lihat ya, masing-masing masih sama nih, header dan footer. Sekarang kita lepasin hubungannya. Kita close dulu, kita ke tab menu header dan footer, kita close. Cara melepasin hubungannya, kita akan bagi tiap halaman ini menjadi section ya, dengan page break. Caranya, kita arahkan pointer kita ke akhir halaman pertama ya. Kita klik sehingga kursornya nanti aktif di akhir halaman pertama. Kemudian kita ke tab menu layout. Habis itu pada page setup kita pilih yang break. Jadi harus kita putusin ya, kita break. Kita klik tanda panahnya, habis itu kita pilih yang continuous. Coba kita aktifkan dulu mode header dan footernya. Kita klik 2 kali di paling atas. Nah, di sini bedanya teman-teman bisa lihat ya. Pada header dan footernya ada tulisan section sekarang. Nah, pada halaman pertama dia section 1, sedangkan pada halaman 2, 3, dan 4 ini masih section 2. Ya, jadi halaman pertama dan halaman lainnya sudah terpisah. Tapi halaman 2, 3, 4 ini masih terhubung. Berarti harus kita pisahkan satu persatu ya teman-teman ya. Oke, close dulu header dan footernya. Kemudian untuk halaman 2 kita aktifkan pointer kita ke akhir halaman 2. Kita klik sampai kursornya aktif di akhir halaman kedua. Kemudian kita ke tab menu layout, kita pilih break, kita pilih continuous. Nah, sekarang hubungan lembar kedua dan lembar ketiga ini sudah terputus ya. Sekarang kita akan memutuskan hubungan ya lembar ketiga dan lembar keempat. Berarti kita klik kembali di akhir halaman ketiga. Ya, kita arahkan pointernya ke akhir halaman 3, kita klik sampai nanti kursornya aktif di akhir halaman ketiga. Kemudian tab menu layout, kita pilih break, kita continuous. Coba ya, kita break up, kita pilih continuous ya. Oke, sekarang coba kita lihat, kita masuk ke tab menu insert, kemudian kita pilih header, kita klik yang header, kita edit header. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, pada tiap halaman ya header dan footernya sectionnya berbeda-beda. Halaman pertama section 1, halaman 2 section 2,
Halaman 3, section 3, dan halaman keempat sudah menjadi section 4. Jadi tiap halaman sectionnya sudah mulai berbeda-beda. Sekarang coba kita ketikkan ya teks di headernya. Di halaman pertama kita ketikkan teks header 1. Header 1, coba ukurannya supaya lebih besar. Aku jadiin 18 ya. Oh, ternyata dia masih sama teman-teman ya. Masih meniru ya di halaman berikutnya dia akan meniru teks yang kita ketikkan di halaman pertama. Kenapa? Coba kita lihat pada halaman selain halaman pertama. Di sebelah kanan ini ada kotak yang tulisannya same as previous. Baik pada headernya maupun pada footernya. Same as previous yang artinya sama seperti halaman sebelumnya. Makanya dia akan meniru di halaman sebelumnya. Di halaman 2 dia akan meniru halaman pertama, di halaman 3 dia akan meniru halaman kedua. Jadi meniru halaman sebelumnya. Berarti caranya kita harus putusin lagi nih linknya ya. Cara untuk memutusin linknya, kita aktifkan aja pointer kita ya tapi sebelumnya kita hapus dulu aja ya tulisan header 1 ini. Kita hapus, kita delete. Oke, sudah terhapus semua. Kita arahkan dulu ya pointer kita di header yang halaman 2 ya. Kemudian kita ke tab menu header dan footer. Nanti pada navigation di sini link to previous-nya ini masih aktif ya. Dengan tandanya di sini kayak ada garisnya ini ya. Untuk menonaktifkan atau menghilangkan linknya tinggal kita klik saja sampai hilang tulisan same as previous-nya. Kemudian kita ke halaman 3, kita klik lagi, terus kita klik link to previous-nya kita hilangkan, nanti tulisannya juga hilang ya teman-teman. Sekarang yang halaman keempat juga kita menuju ke halaman 4, kita klik pada header halaman 4, kemudian pada tab header dan footer, kemudian pada tab header dan footer, kita klik lagi link to previous-nya kita hilangkan. Maka nanti kotak-kotak same as previous-nya ini sudah hilang. Sekarang kita coba ya, kita klik pada halaman pertama header-nya, kemudian kita header 1. Nah, di sini karena sudah dihilangkan link to previous-nya, maka di halaman lainnya dia tidak akan meniru. Ya, header 1, terus ukurannya 18. Sekarang kita klik di header 2 ya, di halaman 2 kita ketikkan header 2. Oke, kita ubah ukurannya jadi 18. Yang ketiga juga sama, kita ketikkan header 3. Ukurannya ya, kita jadikan 18. Dan yang terakhir kita klik pada halaman keempat header 4. Ya, kemudian kita ubah 18. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, untuk judul header-nya sudah berbeda pada masing-masing halaman. Sekarang untuk yang footer-nya juga sama, teman-teman bisa lihat ya di sebelah kanannya ini masih ada kotak same as previous. Berarti kita aktifkan saja kursor kita di bagian footer halaman kedua, kita klik ya. Nah, habis itu kita ke tab menu header dan footer, di sini link to previous-nya kita klik saja, kita hilangkan. Maka nanti kotak same as previous-nya hilang. Kemudian kita menuju halaman 3, kita klik pada footer-nya, kemudian link to previous-nya kita hilangkan. Sudah hilang ya. Nah, dan yang terakhir pada halaman keempat, kita klik pada footer halaman keempat, kemudian kita hilangkan link to previous-nya. Nah, masing-masing kotak same as previous-nya ini sudah hilang. Sekarang kita coba, kita klik pada footer halaman pertama, misalnya kita judulnya footer 1. Oke, ukurannya bisa kita ubah, misalnya jadi 18 ya. Nah, di session 2, di halaman lainnya dia tidak akan meniru ya. Sekarang kita coba, kita klik pada halaman 2, kita ketikkan footer 2. Oke, sekarang halaman 3 juga, kita klik footer 3. Dan yang terakhir pada halaman keempat, kita ketikkan footer 4. Kita blok, kita ke 18. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk judul header dan footernya sudah berbeda pada tiap halaman. Kalau sudah, kita ke tab menu header footer, kita close header dan footer.
Nah, sekarang kita sudah mendapatkan penulisan teks pada header dan footer sudah berbeda pada tiap halamannya. Jadi begitu ya teman-teman bagaimana cara membuat header dan footer di Microsoft Word berbeda tiap halaman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya dan salam jumpa lagi.